Dipimpin kapal induk Shandong, kapal perang Cina bertolak ke LCS hadapi Amerika. Beijing, sekelompok kapal perang Cina yang dipimpin kapal induk Shandong dilaporkan telah bergerak menuju Laut Cina Selatan melewati Taiwan pada hari Senin, 21 Desember 2020. Angkatan Laut Cina melaporkan bahwa perjalanan menuju Laut Cina Selatan merupakan bagian dari agenda latihan militer rutin mereka. Kapal induk Shandong merupakan kapal induk kedua Cina dan secara resmi ditugaskan hampir setahun yang lalu. Sejak saat itu, Shandong telah berhasil menyelesaikan tugas-tugas seperti lepas landas dan pendaratan pesawat berbasis kapal induk serta penggunaan senjata. Latihan kali ini disebut untuk memaksimalkan koordinasi dalam formasi tempur di lapangan. Selama beberapa tahun terakhir, Cina semakin rutin melakukan latihan di sektor ini demi mengejar ketertinggalan dari Amerika Serikat. Tim kapal perang ini berlayar melintasi Selat Taiwan sehari setelah kapal perang Amerika Serikat transit di rute yang sama. Militer Cina mengatakan bahwa pihaknya mencoba membuntuti kapal Amerika Serikat tersebut. Reuters melaporkan bahwa kapal Shandong serta kapal lainnya telah melewati Selat Taiwan dengan lancar pada hari Minggu 20 Desember 2020. Pihak Taiwan sendiri sempat was-was mengingat wilayah selat tersebut memang cukup sensitif bagi kedua negara. Latihan militer ini merupakan bagian dari aturan normal yang dibuat berdasarkan rencana tahunan. Kedepannya kami akan meneruskan untuk mengadakan operasi serupa berdasarkan kebutuhan pelatihan, ungkap Angkatan Militer Cina seperti dikutip Reuters. Menanggapi pergerakan Cina, Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan bahwa kapal induk Shandong berangkat ditemani oleh 4 kapal perang dari pelabuhan Dalian di Cina Utara pada hari Kamis, 17 Desember 2020. Taiwan kemudian mengirimkan 6 kapal perang dan 8 pesawat milik angkatan udaranya untuk berjaga dan memantau sekelompok kapal perang Cina tersebut. Organisasi penelitian Cina memperingatkan, ketegangan di Laut Cina Selatan dapat meningkat menjadi perang habis-habisan menjelang pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Kami masih percaya bahwa risiko konflik meningkat, meskipun kurang disebutkan dalam laporan media akhir-akhir ini. Selalu ada beberapa pertemuan dalam berbagai jenis dari kedua sisi setiap hari, jelas Hu Bo, Direktur Pusat Penelitian Strategi Maritim Cina kepada Express.co.uk. Dia juga menambahkan jika Amerika Serikat dan Cina tidak dapat menemukan langkah-langkah manajemen krisis dan substantif, risiko kecelakaan atau konflik tak terduga akan tetap tinggi. Hu Bo sebelumnya menyuarakan keprihatinan atas potensi konflik antara Washington dan Beijing. Meskipun Amerika Serikat telah mencoba untuk memisahkan diri dari Cina di daerah lain, mereka masih berhubungan erat. Kemungkinan terjadinya konflik skala besar cukup kecil. Tapi konflik skala menengah atau kecil mungkin terjadi, seperti 2 kapal perang yang saling bertabrakan atau sesekali baku tembak karena kapal perang dan pesawat kedua negara saling berhadapan, paparnya. Express.co.uk memberitakan, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu meminta negara lain untuk bekerja sama melawan dominasi Cina.
Jika salah satu titik paling krisis dari rantai pulau pertama tidak berada di tengah negara-negara yang berpikiran sama, kita dapat membayangkan apa yang akan tercipta dalam gambaran strategis global. Kita pasti perlu memikirkan bagaimana kita mencegahnya terjadi, ujarnya. Dia menambahkan negara-negara yang berpikiran sama perlu bersatu dan kita akan menjadi kuat bersama. Menteri Taiwan tersebut mengatakan kepada negara sekutu termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan kekuatan Eropa bahwa jika Taiwan menjadi mangsa Cina, itu akan meningkatkan jangkauan Beijing ke kawasan Pasifik. Ketegangan antara China dan Amerika Serikat telah meningkat secara mengkhawatirkan selama beberapa bulan terakhir karena kedua negara meningkatkan kehadiran militer mereka di perairan yang disengketakan. China telah membangun pangkalan militer di beberapa wilayah tersebut. Angkatan Laut Amerika Serikat mengeluarkan laporan yang memperingatkan China dan Rusia adalah dua ancaman paling signifikan bagi era perdamaian dan kemakmuran global. Laporan itu Advantage@Sea mengatakan bahwa Beijing bukan Moskow yang menimbulkan risiko terbesar. Kami memprioritaskan persaingan dengan China karena kekuatan ekonomi dan militernya yang tumbuh, meningkatkan agresivitas dan menunjukkan niat untuk mendominasi perairan regionalnya dan membentuk kembali tatanan internasional yang menguntungkannya. Demikian bunyi laporan tersebut. Dalam laporan tersebut juga dituliskan sampai China memilih untuk bertindak sebagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab daripada mengayunkan kekuatannya untuk memajukan kepentingan otoriternya. Hal itu merupakan ancaman paling komprehensif bagi Amerika Serikat, sekutu Amerika Serikat, dan semua negara yang mendukung sistem yang bebas dan terbuka. Amerika Serikat juga menilai China telah menerapkan strategi dan pendekatan revisionis yang bertujuan di jantung kekuatan maritim Amerika Serikat. China berupaya merusak tata kelola maritim internasional, menolak akses ke pusat logistik tradisional, menghambat kebebasan laut, mengontrol penggunaan titik penghubung utama, menghalangi keterlibatan kami dalam sengketa regional, dan menggantikan Amerika Serikat sebagai mitra pilihan di negara-negara di seluruh dunia. Papar laporan tersebut seperti dikutip express.co.uk.